Tribuners dan juga Sobat WK, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Joadita Ari, dalam acara talk show edukasi seksual. Tentunya dengan Kang Cecep sebagai host dan juga teman saya malam ini. Terima kasih Kang Cecep, selamat malam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber yang sudah tentunya teman-teman semuanya tahu dan pasti menantikan ini kapan ya Dokter Binsar akan ngobrol lagi tentang edukasi seksual. Selamat malam Dokter Binsar. Selamat malam Bari, selamat malam Kang Cecep. Selamat malam Dok. Makasih ya Dok udah datang nih Dok. Ya. Baik, karena Dokter Binsar ini termasuk idolanya Tribuners dan juga Sobat WK. Kali ini kita mau bahas tentang ereksi hilang pada ejakulasi dini. Apa mungkin ya Dok ya? Ya, jadi Tribuners dan pembaca Warta Kota harus tahu bahwa ejakulasi dini akan, kembali saya statementnya, akan selalu diikuti oleh hilangnya ereksi. Ya, karena ejakulasi dini ini bukan berdiri sendiri. Ya, ejakulasi dini akan selalu diikuti atau disebabkan oleh terganggunya pembuluh darah. Ya, sehingga ejakulasi dini Kang Cecep, Mbak Ari, akan selalu 100% diikuti oleh ereksi yang hilang. Walaupun kecepatannya berbeda-beda. Kecepatannya berbeda-beda. Jadi ejakulasi dini kita sudah pelajari bahwa ejakulasi dini itu akan terjadi yang namanya terganggunya kebugaran tubuh, lalu hormonal bermasalah, lalu bicara yang namanya pembuluh darah pasti akan tersumbat atau bermasalah. Nah, pada pria ejakulasi yang cepat ya akan lambat atau cepat ereksi akan hilang. Itu pasti. Makanya kalau ada pasien ya atau ada orang yang berkonsultasi berbicara tentang ejakulasi yang hilang cepat, saya selalu tanya, Mbak Ari, apakah ereksi hilang? Ya, 80%, 90% berkata bahkan 100%, ya. Kan kita tahu ereksi tingkatan bermacam-macam, Mbak Ari. Ya, 4 tingkat toh? Ya, masih ingat nggak kita? Ya, 4 tingkat ereksi itu. Yang paling keras seperti mentimun itu normal, ya. Derajat 3 tuh kayak sosis. Ya, keras tapi lembek, ya, belum nggak keras full. Baru derajat 2 kayak pisang. Bukan pisang ada kulitnya, pisang yang dibuka kulitnya, yang dibuka kulitnya, Kang Cecep, ya kan, lembek. Jadi kelihatannya aja megah gitu ya Dok. Yang di dalamnya itu buah pisangnya, lembek toh. Baru terakhir tape. Ya, jadi ada satu hal, pernah ada orang bertanya begini, Dok, saya kasih mentimun sama istri saya. Karena saya bilang ereksi yang paling keras seperti mentimun. Dia suruh kasih mentimun. Saya bilang bukan itu Pak. Saya bilang kerasnya seperti mentimun, ya kan, keras gitu. Nah, bagaimana ereksi ini hilang pada ejakulasi dini? Tingkatannya macam-macam. Ya, ada yang langsung derajat 1, ya karena ejakulasi cepat dibiarin, akhirnya menurun sampai terjadinya sampai pada seperti tape atau derajat 1. Atau yang berikut juga mungkin masih seperti sosis, masih bisa. Nah, tapi mayoritas adalah rata-rata derajat 3 tapi tidak menetap, Mbak Ari. Jadi dia seperti sosis lalu cepat menurun seperti pisang. Derajat 3 lalu dia menurun seperti pisang, artinya cepat lembek. Tidak bertahan lama. Tetap kita bilang itu dia mengalami gangguan ereksi. Jadi pembaca Tribun Warta Kota, bapak-bapak, para kaum pria yang mungkin mengalami ejakulasi dini, maka gangguan ereksi akan selalu menyertai 100%. Ya, biasanya ereksi hilang tuh ada 2 tipe. Yang pertama memang hilang, lembek, Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Atau yang kedua, derajat 3 akan cepat berubah menjadi derajat 2, Kang Cecep, Mbak Ari. Ya, nah
menjadi masalah pada pria-pria apabila ereksi sudah hilang. Karena ejakulasi dini pun itu sudah bermasalah apalagi bila disertai ereksi. Dan para pembaca Tribun Warta Kota harus tahu ejakulasi dini itu, saya sering ngomong atau pernah mungkin memperhatikan talkshow saya, ada 3 macam ejakulasi dini, yaitu yang namanya belum masuk atau belum terjadinya penetrasi ke dalam vagina. Lalu yang kedua sesaat setelah penetrasi, baru yang ketiga baru sekitar di bawah 5 kali keluar masuk. Nah ini terjadi ejakulasi. Nah itu tiga tahapan, 3 tingkat dari ejakulasi dini. Ya, itu mungkin dari saya dulu. Kang Cecep, Mbak Ari. Dok, ini ada kecemasan nih Kang Cecep dari salah satu Tribunus ataupun Sobat WK ya Dok ya. Jadi dia tanya gini, Dok, kalau misal tadi masalah ereksi atau ejakulasi dini kan kita harus ke androlog atau seksolog ya Dok. Terus nanti kalau misalnya di resepsionis bilangnya mesti gimana gitu Dok? Bilang saja kalau dia mau berobat gitu aja. Nggak usah cerita sama resepsionis mau gangguan apa, karena ini jujur Bapak pembaca Tribun Warta Kota ya, Tribun dan Warta Kota, banyak pasien tiba-tiba konsultasinya ke resepsionis. Nah itu Dok, karena kan suka ditanyakan Dok keluhannya apa gitu. Keluhannya nggak bisa berdiri, saya keluar cepat, bingung resepsionis mau ngomong apa ya. Jadi akhirnya bingung, nggak usah cemas ya. Langsung aja mau berobat aja bilang ya kan, nanti kan keluhan berkonsultasi kan di ruangan dalam itu begitu. Oke, jadi bilangnya mau berobat atau ketemu dokter mau Binsar ketemu gitu dokter ya. Binsar, Harus boleh ketemu dokter kalau Binsar datang sama gitu. saya. Karena kan mungkin yang bikin males kayak gitu ya Kang, kan malu gitu malu, loh Dok betul. gitu ya. Ya oke, baik dokter, silakan Kang Cecep. Dok, itu kan kalau di usia 20 itu kan biasanya pria itu masih staminanya bagus, bugar. Artinya ereksinya masih kuat. Tetapi bisa juga itu ejakulasi dini. Bisa ya? Sangat bisa Kang Cecep. Nah, saya mau kasih tahu buat kita bahwa pembaca Tribun Warta Kota, ini era zaman modern. Ya, era zaman modern, era di mana kemajuan itu, dan dalam hal makanan terutama ya, orang itu cepat dan ringkes, fast food, ya kan. Nah, kita perlu tahu bahwa penyebab ejakulasi dini ini tidak hanya sekedar fantasi seks yang meningkat, lalu ada gaya hidup seperti masturbasi yang akan menyebabkan ejakulasi dini, tetapi juga kebugaran tubuh yang berkurang, Kang Cecep. Kebugaran tubuh yang berkurang yang disebabkan oleh pola makan. Tidak heran ada beberapa kasus saya temuin Mbak Ari, usia 30 ternyata kadar testosteronnya sudah rendah sekali. Kenapa ya tuh Dok? Karena hormonal atau hormon testosteronnya rendah sekali. Dan setelah ditelusuri memang pola makan dia. Dan memang apalagi kasus micropenis pada anak itu juga banyak. Ya, kasus micropenis pada anak yang tidak diobati, mungkin penisnya bisa bertumbuh tapi tidak maksimal. Tapi hormonal, kadar hormon testosteronnya tidak mencapai puncak di usia 35. Mestinya di usia 20, 25 sampai 30 itu angka 700 ke atas. Nah, itu mungkin tidak tercapai. Sehingga apa yang terjadi Mbak Ari? Terjadilah ejakulasi dini. Nah, ini banyak terjadi pada pasangan-pasangan yang baru menikah. Jadi bisa dibayangkan, baru nikah, datang berobat, ternyata prianya testosteronnya sudah rendah, dan waktu mau diobatin istilahnya testosteron itu kan juga mahal, mahal, sehingga akhirnya pada waktu diobatin ya tidak mampu, artinya baru berkarir toh, nah itu ya, secara finansial tidak mampu begitu. Baik, Dok. Oh, silakan Kang. Dok, kalau untuk tipe-tipe ereksi yang tadi dokter bilang kan ya, kan ada tingkat derajatnya gitu ya Dok. Nah kalau derajat yang paling rendah gitu Dok, yang mungkin kalau anak-anak sekarang tuh bilang tuh kaum rebahan gitu ya.
Iya, mereka bahasainnya seperti itu, Dok. Kaum rebahan, Kaum rebahan ya. namanya. Jadi waktu pada tahu kan. Nah, itu Keren. sebenarnya ada nggak sih, Dok, terapinya atau harus minum vitamin apa gitu loh, Dok? Ya, ini untuk para kaum rebahan ini. Aduh, istilahnya ya. Memang jadi dokter juga harus ini ikutin tren Iya ya. dong, Betul. iya dong, Dok. Keren kan Ya, ini? kaum rebahan, betul memang. Keren. Jadi para bapak-bapak yang termasuk kaum rebahan ini ya. Nah, jadi memang ereksi itu tidak bisa diobati dengan hanya minum vitamin. Oh, nggak bisa Atau- ya, Dok, ya? Obat kuat sekalipun. Gini, hari ini gini, sexual medicine itu berkembang sangat cepat di abad ya 1980 90 itu cepat sekali ya. Ditemukanlah obat untuk yang namanya erektogenik atau obat kuat ya Mbak Ria, Kang Cecep. Nah, obat kuat itu dipakai untuk memperkeras atau meningkatkan ereksi saat mau berhubungan. Tapi dengan berkembangnya waktu sejak tahun 2016 itu sudah berubah. Ada istilah kita namanya once a day. Kita sadari bahwa gangguan ereksi itu disebabkan oleh problem pembuluh darah penis yang rusak. Jadi nggak bisa Mbak Ari mau hubungan diminum obat, ereksinya meningkat. Iya, Dok. Nah, Levelnya meningkat gitu. dulu dipakai seperti itu. Tapi ternyata dalam penelitian 3-6 bulan minum obat erektogenik itu ternyata resisten. Oh, gitu. Jadi ereksinya nggak perbaikan. Jadi tidak bisa memperbaiki kekerasan walaupun sudah minum obat. Akhirnya apa yang terjadi? Jantungnya debar-debar. Oh iya. Oh, efeknya ke jantung ya, Iya, Dok ya? karena begitu dibuka pembuluh darah terbuka hanya pada saat obat itu ada. Nah, akhirnya dalam penelitian itu yang dilakukan mungkin 10 tahunan, 2016 itu ditetapkan satu keputusan berlaku seluruh dunia yang namanya once a day. Jadi minum obat ya Kang Cecep, Mbak Ari, sekali sehari ya dengan satu waktu tertentu untuk memperbaiki pembuluh darah penis terutama. Tapi di dalam pengamatan tidak hanya pembuluh darah penis, Mbak Ari, jantung sama otak juga terbuka, Kang Cecep. Sehingga baik bagi pria untuk memperbaiki ereksi dan untuk juga kesehatan jantung dan otaknya. Itu jadi akhirnya kita harus tahu bahwa pengobatan sekarang udah bergeser. Ya, itu tujuannya memperbaiki pembuluh darah sehingga diharapkan ke depan anytime ingin berhubungan seksual, ereksi juga akan perbaikan. Artinya ini sekarang lebih baik loh. Lebih baik untuk istilahnya mekanisme pengobatan lebih terarah, Gitu, ya. lebih bagus dan lebih terjangkau itu. Baik, Dok. Sekarang tuh kan banyak beredar obat-obatan tuh ya yang nggak usah pakai resep dokter gitu loh, Kang Iya, Cecep. iya. Jadi di All-Shop tuh banyak Iya. banget, di marketplace tuh banyak testosteron gel yang bisa tinggal dioles. Pokoknya gampang lah gitu. Terus Iya. menurut sellernya bilang ya udah tinggal oles aja, nanti pasti kaum rebahannya akan meningkat gitu. Iya. Dok. Itu gimana tuh, Dok? Gini, Kan nggak diminum gitu loh, ya Dok. gini, testosteron harus kita bedakan dengan pembuluh darah. Kembali saya katakan banyak di marketplace itu memang mereka hanya berdasarkan testimoni. Sedangkan kita pengobatan di dunia kedokteran harus berdasarkan Riset. evidence based medicine, riset. Iya, iya. Ada uji klinis ya. Harus kita ketahui, pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu bahwa gangguan ereksi atau gangguan seksual itu selalu disebabkan oleh dua hal, Kang Cecep. Pembuluh darah dan hormon. Waktu pemberian testosteron, iya testosteronnya diperbaiki. Tapi bicara ereksi tergantung dari pembuluh darah. Jadi tidak bisa hanya testosteron memperbaiki ereksi, itu tidak bisa. Harus diobati
pembuluh darahnya. Harus komprehensif ya. Iya, jadi berjalan sama-sama Ya. begitu ya. Itu Mbak Ari untuk para kaum rebahan. Nah, Ini berarti berlaku juga buat obat-obat alternatif yang marak di media-media itu. ya, jadi gini. Tidak ada, ini untuk pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, tidak ada jamu herbal yang bisa memperbaiki ereksi. Tidak ada. Kalau obat herbal atau jamu bisa memperbaiki ereksi, maka saya pastikan di dalamnya ada obat kimia, Hmm. obat untuk ereksi. Pasti. Makanya banyak obat-obat ditarik oleh Badan POM, Kang Cecep. Ya, ya, ya. Jamu, karena apa? Herbal tuh ternyata di dalamnya tidak herbal. Oh, Ada obat kimia. Jadi Itu. nggak pure gitu. Nggak ya, Dok? pure. Itu. Dan itu obat kimia itu belum tentu bisa meningkatkan ereksi ya. Tidak. Oh, obat apa? Ya, jamu itu yang mengandung obat kimia. Obat belum tentu. jamu hanya, nah ini pembaca Tribun Warta Kota juga harus tahu, obat herbal atau jamu hanya meningkatkan libido, bersifat afrodisiak. Afrodisiak itu meningkatkan hasrat, Iya, iya. tidak memperbaiki ereksi. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang beda. Iya, Nah, iya. untuk memperbaiki libido atau hasrat, kita perlu tahu kadar hormon. Iya, iya. Wanita estrogen, pria testosteron. Tadi Ibu Ari bilang, Mbak Ari bilang katanya yang gel-gel itu untuk meningkatkan hasrat libido. Iya. Tapi untuk ereksi nggak bisa. Ya, jadi pembaca Tribun dan Warta Kota harus makin bijak, makin pintar. Karena apa? Pembuluh darah tidak sama dengan hormon. Hasrat tidak sama dengan pembuluh darah. Punya hasrat, tapi nggak punya kemampuan. Itu yang beda ya kan, Ya, Cecep, nafsu ya? menggembung, kemampuan nggak ada ya. Nafsu tinggi, tapi kemampuan tidak ada. Tidak ada. Begitu ya. Untuk para kaum rebahan. Ini baru istilah baru nih Kang Cecep, gitu. Rebahan, ya. Para kaum rebahan. Ya, itu ya. Luar biasa. Tapi jadi sebenarnya tuh bisa diobatin ya, Dok. Maksudnya Bisa. bisa diperbaiki lah gitu ya, Dok. Sangat bisa. jadi- Jadi tidak perlu dan jangan sampai putus asa. Saya cuma saran satu. Jangan pernah ada perceraian karena ereksi yang berkurang. Karena kasus saya terima banyak sekali. Bercerai karena ereksi suaminya hilang. Saya katakan bisa diperbaiki. Saya punya satu kasus bahkan sudah sampai mau panggil pengacara. Udah, udah. Karena bukan setahun 2 tahun Kang Cecep. 7 tahun nikah. Amburadul. Jadi akhirnya saya perbaiki dan hamil. Akhirnya tidak jadi cerai. Jadi saya katakan segala sesuatu bisa diperbaiki. Iya, iya. Jadi Ya, jangan terburu-buru. jangan nafsu, ya. terburu-buru ambil keputusan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu pembaca Tribun Warta Kota masih bisa kita perbaiki. Nah, itu dia. Baik, Dokter. Dari Nah, Dok, saya kenapa ya gangguan ereksi ini selalu menimpa laki-laki ya selain soal pembuluh darah? Apakah itu ada persoalan lain di dalam tubuhnya atau di dalam Ya, alat vitalnya atau bagaimana gitu? Atau dalam otaknya gitu? gini. Seks pada seorang pria itu akan sulit sebetulnya. Kalau wanita, dia hanya punya kantung. Namanya vagina. Itu kan kantong, bahasa Iya, Latin iya, tuh kan. iya, iya. Vagina itu kantong. Kalau seks pada seorang pria ditentukan oleh apa? Ereksi penis. Jadi lebih sulit. Organ kemaluan dia kan penis. Iya, iya, iya. Harus keras untuk melakukan satu hubungan seks. Jadi bayangkan Kang Cecep, Mbak Ari, pria itu sebetulnya mengalami kesulitan kalau tidak dijaga sedari awal. Iya, iya, Nah, iya. penis itu, nah ini para pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, penis itu 100% terdiri dari pembuluh darah. Tidak ada jaringan tulang, tidak ada jaringan ikat di dalamnya. Iya, iya, iya. Dan penis jangan pernah dipijit. gitu, Dok. Banyak kasus nih,
Pingin besar. Oh, pengen besar, ukurannya pengen manjang. Iya, iya, iya. Dipijit Kang Cecep, terjadilah perdarahan, pecah pembuluh darahnya toh, Iya, iya, iya. membesar dan akhirnya luka. Dalam artian luka itu bukan bernanah, dalam artian dia bengkak. Hmm. Dan itu tidak lagi, walaupun dia posisi lemas, darah itu menggumpal dan butuh waktu lama untuk dia diserap. Hmm. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota harus hati-hati di sini. Tidak pernah ada yang namanya perbaikan ereksi dengan cara dipijit. Itu tidak betul. Size is not matter. Hardness is matter. Kekerasan pada ereksi itu yang penting, bukan ukuran. Iya, iya, iya. Sehingga banyak mitos berkaitan dengan ereksi yang akhirnya membuat banyak pria mengalami masalah dipijit. Hmm. Atau kalau nggak dipijit, tanam silikon, Oh Nah, iya. itu iya. banyak disuntik. Ya. Waduh, banyak kasus. Dan akhirnya silikon itu dalam jangka waktu tertentu dia nggak bisa lagi masuk di jaringan. Akhirnya Jaringan. dia berpisah dengan jaringan itu. Hmm. Jadi bermasalah. Dalam jangka lama kan bisa cancer, Bari. Harus dioperasi. Satu lagi. Dulu, zaman dulu ya, masa lalu sebelum abad 21 tahun 2000-an, kalau kalau ada gangguan ereksi sudah tidak bisa lagi diobati kan disuntik Hmm. dengan obat nih. Ya, obat suntik di penis disuntiknya toh, tegang dia. Hmm. Ternyata banyak masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ternyata tidak bisa lagi pembuluh darahnya kembali. Oh, jadi keras terus. Iya, namanya priapismus. Oh. Ini kalau tidak diperbaiki, itu seperti darah tersumbat, ditekan, diikat di sini, akhirnya apa? Patah ya, Dok. Busuk. Oh. Makanya harus disedot, pengobatannya disedot darahnya tuh, disedot, akhirnya darahnya diambil, baru dia bisa lemes. Hari ini terapi itu sudah dihilangkan karena banyak risiko, banyak masalah. Jadi pengobatan ereksi itu memang pertama-tama adalah kita mengobati dengan obat yang namanya once a day, obat dalam jangka waktu tertentu, dan diobati sampai ereksi itu pulih. Itu nomor satu. Lalu yang kedua, gaya hidup memang perlu. Kalau perlu perbaikan hormon, ya kalau memang perlu. Tapi yang ketiga, kalau itu sudah tidak bisa dilakukan, obat, ya arti hormon, nah maka yang alternatif terakhir yang bisa kita perbaiki itu adalah dengan namanya implan. Diimplan, Mbak Ari. Jadi implan dimasukin di penisnya itu, baru nanti ditanam knop di sini, tombol, baru berdiri gitu? pakai alat. Ya, itu operasi, perlu operasi. Nah, tapi memang itu the last option. Nah, untuk suntikan sudah ditinggalkan karena ternyata banyak risikonya. Gitu. Jadi Ya. jalan terakhir yang implan itu Ya, injeksi intracavernosa itu, injeksi dalam penis itu udah ditinggalkan. Terakhir tuh implan. Begitu. Itu dia. Yo, itu sudah secanggih itu ya. Secanggih itu. Jadi Pengobatan. istilahnya begini, tidak ada lagi pengobatan yang bim salah bim Iya, 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 iya. untuk kaum rebahan. Nggak ada lagi, Kak Cecep. Itu. Tapi Dok, yang paling penting kan trik preventif ini kan, menjaga dari awal Ya. supaya pembuluh darah bagus. Ya. Itu apa sih triknya, Dok? Triknya adalah pertama pola makan, Kang Cecep. Hmm. Lalu gaya hidup, pola makan itu gaya hidup. Merokok enggak? Kan kalau di rokok itu kan ada tuh kan, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, dan terakhir apa? Impotensi. Ternyata rokok itu menyebabkan pembuluh darah mengalami sklerosis atau kekerasan, dan akhirnya mengalami penyempitan, dan akhirnya pasti ereksi hilang. Lalu pasti menjaga yang namanya pola hidup, kolesterol, kadar gula, ya itu pasti. Itu Itu aja. makanan-makanan yang mengandung minyak goreng juga berarti. Begini, pokoknya pada intinya adalah makanan-makanan atau zat-zat makanan yang bisa menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Kayak junk Kenapa? food gitu ya, Dok ya. Iya, kadar kolesterol meningkat
itu pasti akan menyebabkan endotel atau dinding dalam pembuluh darah itu menyempit. Iya, Dan iya. itu berlaku nggak hanya di jantung, tapi juga di penis. Iya. Makanya saya katakan buat seorang pria, penis yang nggak bisa berdiri, biasanya jantungnya masalah. Oh, iya, iya, iya. Kalau iya, merebahan iya. berarti jantungnya bermasalah gitu. Dok? Iya, kaum rebahan ereksi bermasalah, jantungnya masalah. Iya. Itu parameter kita. Makanya biasa kita coba cek angiogram, jantungnya diperiksa. Pasti stenosis ada yang sudah mencapai 70%, sehingga harus dipasang ring. Dari apa? Ereksi penisnya. Iya, iya. Makanya karena diameter pembuluh darah pada pria yang sama itu 3, Mbak Ari, Kang Cecep. Penis, jantung, otak. Ini sama diameter arterinya. Arteriolnya yang kecil-kecil itu hampir sama. Sehingga penyempitan kalau sudah ereksi terganggu, menyempit, berarti jantungnya sudah mulai masalah ataupun otak. Nah, makanya kolesterol. Nah, lalu kita perlu tahu satu zat namanya fibrinogen. Fibrinogen itu protein darah yang dihasilkan oleh hati, dan dihasilkan oleh hati itu akan bisa disimpan di dinding dalam pembuluh darah, sehingga menyebabkan penyempitan. Kalau sudah mulai menyempit jantungnya, biasanya penis juga sudah mulai ereksi hilang. Itu equal. Ini ngomong-ngomong soal jantung, berarti kalau misalnya kita olahraga untuk jogging-jogging gitu untuk memperbaiki jantung, bagus itu, Dok? Ada pengaruh nggak? Untuk pengaruh apa? Pengaruh terhadap kesehatan seksual? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita perlu tahu, pembaca Tribun sama Warta Kota perlu tahu bahwa setiap orang berolahraga, maka pembuluh darah itu mengalami oksidasi, mengalami yang namanya ada proses peradangan. Apalagi kalau banyak zat-zat yang tidak baik atau meningkat, LDL-nya meningkat, nggak bisa diobati dengan olahraga, harus diatasi dengan obat, atau pola makan atau pola gaya hidupnya harus diubah, Mbak Ari. Pola makan, gaya hidup itu, ya. Oke. Baik. Dok, satu lagi dok terakhir. Ejakulasi dini atau ejakulasi prematur tuh apakah akan dialami oleh setiap pria? Tidak. Tidak. Ada juga pria yang Ada pria yang perkasa sampai gitu. usia tua tidak mengalami ejakulasi dini, ada. Wow, hebat. Tapi ada tapinya. Pada saat dia menua, ya, pada saat usia pertengahan, nah, yang akan bisa dialami itu adalah ereksi. 45 tahun ke atas, Mbak Ari, ereksi pasti akan terganggu, mulai menurun. Ya. Tapi ejakulasi dini, kalau dia walaupun kadar testosteron dia turun, paling-paling akan terganggu ereksinya. Ereksinya dok. bukan Ejakulasi ejakulasinya enggak. Mungkin bukan ejakulasi dini, delay, Oh. lama. Delay, lama ya. Udah sampai capek tapi belum juga selesai gitu ya. Tidak keluar-keluar. Iya. Udah capek Ya, mantap. tong kosong nyaring bunyinya. Begitu toh. Jadi lama keluarnya, begitu ya. Itu malah kecapean duluan ya. Jadi kaum rebahan biasanya akan disertai dengan ejakulasi lama. Tapi kalau ejakulasi dini biasanya muncul bukan pada usia menengah ke atas, tapi dari awal, Mbak Ari. Itu mulai muncul. Iya. Apalagi kalau fantasi seksnya itu terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Baik dokter, Ya. terima kasih untuk pengetahuannya hari Ya. ini. Oke, Dok, mungkin sebelum ditutup, dokter bisa memberikan highlight mengenai ejakulasi hilang pada ereksi hilang pada ejakulasi Ya. dini. Ada beberapa kesimpulan buat pembaca Tribun dan Warta Kota yang harus ketahui tentang ereksi dan ejakulasi dini. Yang pertama, ejakulasi dini itu 100% akan disertai dengan gangguan ereksi. Gangguan ereksi dari derajat 3, 2 sampai ke 1 ya, bertahap. Tergantung cepat lamanya itu tergantung daripada masing-masing. Itu nomor 1. Nomor 2, ejakulasi dini itu selalu muncul. Biasanya ada 2 penyebabnya. Yang pertama, pada usia muda itu gaya hidup atau akibat kebiasaan masturbasi. Pada usia pertengahan ke atas itu biasanya oleh kadar hormon
testosteron. Yang ketiga, ereksi itu disebabkan oleh terganggunya pembuluh darah. Ya. Tidak bisa pengobatan ereksi dikerjakan dengan cara hanya hormonal saja. Tidak bisa. Hormonal dan pembuluh darah harus berjalan beriringan. Ya, pengobatan pembuluh darahnya, pengobatan hormon harus berjalan beriringan. Tidak bisa hanya hormonal bisa memperbaiki ereksi, karena ereksi itu hanya disebabkan oleh terganggunya pembuluh darah di penis. Pembuluh darah di penis, pembuluh darah di penis, pembuluh darah di jantung, pembuluh darah di otak itu sama pada seorang pria. Ya, sehingga gaya hidup, pola makan, dan obat kontrol komorbid itu juga perlu dikerjakan untuk mengobati ereksi dan juga ejakulasi dini. Pada gangguan ereksi biasanya bukan ejakulasi dini juga bisa terjadi, yaitu ejakulasi yang lama ya. Nah, itu. Jadi itu saja. Saya praktek di Bogor, Depok, dan di Jakarta Selatan. Bila bapak-bapak yang katanya dalam tanda kutip nih kaum rebahan ya toh, ingin berkonsultasi, bertanya, boleh, silahkan bapak-bapak, jangan segan-segan. Ataupun ibu-ibu, chat saja ke 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Pasti saya jawab ya. Cuma sabar ya. Nah, itu Kang Cecep. Baik. Mari ya, talkshow kita malam ini ya. Oke. Pokoknya poin pentingnya ereksi dan ejakulasi dini itu bisa diobati. Bisa ya? diobati, Nah, dan bisa. jangan ragu untuk konsultasi Ya. sama dokter Bintang. Ya, kalau itu silahkan ya. Baik, dokter Bari, kita akan ketemu lagi menemui Minggu pembaca depan, Warta ya. Kota dan Tribuners di minggu depan. Ya, terima Salam kasih. sehat. Salam sehat. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.